Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya mau share judul firmannya ini pasti banyak youth yang suka, saudara ya. Juga saya percaya para orang tua yang punya anak-anak remaja diberkatin ya. Judul firmannya hari ini adalah bagaimana caranya mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya. Nah tentunya saudara semua kepingin ya dapat yang terbaik, saudara ya, dalam hati kita pengen yang dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin saudara ya. Jadi saudara, bagaimana sih caranya, Pastor, caranya untuk kita dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, saudara? Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang bertanya sama saya, Pastor, kayaknya nih saya gampang jatuh cinta deh. Kemudian saya tanya sama dia jatuh cintanya bagaimana? Oh, saya lihat itu suka, lihat ini suka, ya. Ya basically dia sebenarnya pada dasarnya sebenarnya dia bukan jatuh cinta, saudara ya. Itu kita sebut empatik gitu, saudara ya. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa kamu empati sama orang itu, kamu empati sama orang ini ya. Saya juga pernah muda, saya bilang ya, saya pernah lihat orang, kemudian saya ceritakan ke dia ya. Suatu ketika saya lagi mission trip ke Bali, saudara ya, merintis gereja. Tiba-tiba saudara ya, ada satu orang ya, sister tentunya ya, karena zaman ini penting dijelaskan bahwa itu sister bukan brother ya, sister tentunya ya. Dan kemudian saudara, tiba-tiba saya suka sekali sama dia gitu ya. Tapi kemudian saya masih bisa menganalisa diri saya gitu loh. Saya udah kenal dia cukup lama dan selama ini saya nggak pernah suka. Tiba-tiba saya suka sekali di situ dan saya sadar saya terpengaruh sama situasi, suasana, mission trip, suasana di Bali dan sebagainya ya. Wah ini cinlok ini saudara ya, cinta lokasi saudara ya. Dalam beberapa hari itu saya seperti orang yang sudah tahu kalau saudara suka sama orang ya, mabok kepayang ya seperti itu ya. Tapi saya bilang enggak, ini nggak bisa saya lanjutkan. Ya. Saya nggak bisa lanjutkan karena saya tahu bahwa ini saya lagi nggak netral, nggak normal saudara. Bukan ini yang saya cari saudara. Ya. Jadi saya putuskan untuk pulang mission trip lebih duluan ya. Dan setelah pulang mission trip, dan itu saya merasa bahwa Tuhan mau saya pulang mission trip lebih duluan karena saya mau menghindari masalah ini. Dan kemudian saya pulang lebih duluan ya, kurang lebih 2-3 minggu kemudian perasaan itu bisa hilang saudara ya. Itu empatik saudara ya. Hanya tiba-tiba kita nggak ada pikiran lagi saudara, nggak mikirin lagi semuanya. Tahu-tahu jatuh cinta pada pandangan pertama saudara ya. Di dunia ada lagu ya, dia bilang kamu tahu nggak aku jatuh cinta pada kamu, aku nggak tahu kenapa aku jatuh cinta pada kamu. Nah itu yang bahaya saudara, nggak ada alasan. Lagunya bunyi gini saudara ya, kamu tahu nggak aku lagi jatuh cinta sama kamu tahu nggak aku lagi nunggu kamu ya. Nggak ada alasan ya, nggak ada sebab ya. Tahu-tahu aku jatuh cinta sama kamu. Nah itu bahaya banget saudara ya, cinta seperti itu ya. Ada juga orang jatuh cinta karena terluka saudara ya, dia tidak tahu apa yang dia cari sebenarnya. Nah ini penting saudara, makanya saudara hari ini kita bahas bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Pertama-tama, jadi ceritanya setelah saya pulang dari sana saudara ya, 2-3 minggu kemudian itu perasaan itu hilang. Kemudian ada juga suatu ketika saya follow up satu orang saudara ya, sebagai saya follow up kakaknya saudara ya, laki-laki. Dan kemudian waktu saya follow up kakaknya nggak ada. Kebetulan adiknya perempuan juga datang ke gereja saudara ya. Dan saya bisa, dan adiknya cantik saudara ya, tentunya saya mau yang cantik saudara ya. Tapi adiknya ini baru bertobat dan tidak jelas pertobatannya ya. Dan kemudian saya bisa merasa saudara bahwa dia mulai suka sama saya. Saya langsung kemudian saya menjauh. Kenapa? Karena buat saya itu bukan standarnya saya ya. Bukan hanya fisik yang saya cari saudara, tapi rohani yang saya cari. Nah kenapa bisa begitu saudara? Suatu ketika saya pernah ada seorang misionaris datang ke Indonesia. Waktu itu kita masih muda semua saudara, semua belum nikah. Lalu dia kasih sebuah pertanyaan yang bagus. Dia tanya gini, bagaimana kalau saya jatuh cinta dengan orang yang tidak percaya Tuhan ya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dengan tegas mengatakan,
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan akan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Demikian firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, firman ini sangat tegas, saudara, mengatakan saudara kepada kita bahwa jangan kita menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya, kalau sudah baca di orang percaya itu terang, orang tidak percaya itu gelap, saudara. Orang percaya itu bait suci, orang tidak percaya itu berhala, saudara. Ya, terang dan gelap tidak bisa bersatu, saudara. Ya, ada orang mengatakan, oh nanti kalau saya sudah menikah saya akan menangkan dia, saudara. Ya, jadi saudara, tidak mungkin, saudara, kalau kita mau menikah, saudara, terus untuk memenangkan orang, ya, itu berarti pertama penginjilan kita itu tidak lagi murni, kan? Betul nggak, saudara? Kita ada maunya, saudara. Ya, kedua, kalau kita menikah dengan orang tidak percaya, kita bercampur dengan mereka. Kita mengatakan bahwa kita nggak bisa menjadi satu, saudara, ya, rohnya, saudara, ya. Karena itu, saudara, pasti saudara akan tertarik keluar dari panggilan hidup saudara. Ya, gelap dan terang tidak bisa bersatu, saudara, ya. Nah, kembali ke cerita tadi, saudara. Lalu seorang pastor youth waktu itu bertanya sama saya dan youth yang ada di situ, bagaimana kalau saudara suatu ketika jatuh cinta sama orang yang tidak percaya sama Tuhan? Ya, oh jawabannya macam-macam, saudara, ya. Youthnya ada yang bilang, saya akan nginjilin dia, ya, saya akan bawa dia bertobat, itu yang paling tinggi, ya, persentase jawabannya, ya. Yang kedua gitu, ya, saya akan nunggu dia, ya, gitu dan sebagainya. Yang ketiga jawabnya, oh saya akan putusin langsung, ya. Di kelompok garis keras, saudara, langsung potong gitu, saudara, ya. Nah, tapi Pastor Youth ini jawabannya sangat bijaksana, ya. Dia jawab begini, saudara. Kalau jawaban saya adalah saya tidak mungkin jatuh cinta dengan orang yang tidak percaya dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah tarik garis dulu, ya. Saya sudah tarik garis dulu, saya tarik standar, sehingga ketika saya kelihatan melihat orang yang tidak percaya sama Tuhan, sudah ada set dalam pikiran saya, dalam hati saya, bahwa saya tidak mungkin sama dia. Nah, saudara, itulah yang sebenarnya membawa saya, saudara, ya, bagaimana saya tidak pernah jatuh cinta sama orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya. Dan bagaimana cara saya mendapatkan istri yang menurut saya terbaik buat saya dan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi langkah pertama apa, saudara? Langkah pertama, set your heart, saudara, ya. Kalau saudara mau dapatkan yang terbaik, langkah pertama adalah, saudara, ya, putuskan dalam hati saudara. Amin. Sebelum itu terjadi, sebelum saudara buta karena cinta, sebelum semuanya datang, ya, saudara sudah memutuskan dalam hati saudara bahwa saudara minta yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara, ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6. Ya, ini berbicara meminta hikmat, saudara. Ini kita bisa praktekkan dan meminta apapun juga. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin, saudara. Jangan, saudara, bimbang. Ya, saudara, waduh, karena umur, karena teman-teman saya sudah punya semua gandengan, saya belum punya gandengan, ya. Lalu ada yang datang sama saudara dan dia sudah bilang, ya, oke lah, daripada nggak ada sama sekali. Ya, saudara, pernikahan itu beda dengan kalau kita beli baju, saudara. Kalau beli baju salah, kita masih bisa ganti, betul nggak, saudara? Walaupun mahal, semahal-mahalnya baju yang kita beli, kalau salah kita masih bisa ganti. Bahkan kalau barang mahal apapun di dunia ini, rumah, mobil, kalau perlu kita masih bisa ganti, saudara. Tapi pasangan, saudara, kalau saudara salah, saudara tidak bisa ganti, saudara. Dan dia akan hidup sama saudara lebih lama, saudara, hidup dalam pernikahan saudara dibanding saudara hidup single, ya.
Bayangin saudara ya, sudah hidup dalam penyesalan. Ya. Jadi saudara, karena itu saudara-saudara, terutama saudara para single ya, yang youth yang belum nikah, dan untuk para orang tua ya, saya sharing ini. Nomor satu, tetapkan dalam hati. Amin. Saya juga mau bicara sama para orang tua, bahwa para orang tua yang sudah menikah, entah kenapa kita punya hati yang sangat peka ya saudara ya, tentang hal ini. Saya tuh perhatikan saudara ya, para orang tua baik mereka yang sudah kenal Tuhan maupun belum kenal Tuhan, entah kenapa dalam hal ini mereka punya sebuah naluri yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada mereka saudara ya. Jadi saudara, kalau sudah sebagai orang tua tidak merasa bahwa anak saudara harus menikah sama orang itu, sudah merasa ada yang gak enak, jangan iyakan saudara, jangan terserahkan sama dia. Ungkapkan pendapat saudara, sampaikan pendapat saudara. Amin saudara ya, karena itu seumur hidup loh saudara, dan itu tidak main-main ya. Dan juga saya mau bilang sama para youth, kalau itu dari Tuhan, mesti tunggu waktunya Tuhan. Pasti orang tua yang kasih izin saudara, kalau itu dari Tuhan. Jangan takut saudara ya. Kalau Tuhan sudah memberkati, Tuhan mau memberkati hubungan saudara, jangan takut saudara ya. Berdoa saudara ya. Selama 4 tahun kami membangun hubungan saudara, dan ternyata orang tua saya tidak setuju ya untuk saya mengambil istri saya sekarang saudara menjadi istri saya saudara ya. Tapi saudara, setelah 4 tahun kemudian saudara, orang tua saya tadi menolak sama sekali, berubah 180 derajat saudara ya. Dia memberkati saudara ya, dia mengizinkan saudara ya. Itu semuanya sudah penting untuk menantikan saatnya Tuhan. Amin ya. Nah, jangan bimbang. Penting banget. Pastor, kalau 4 tahun sih saya nggak bisa nunggunya. Ya tergantung iman saudara maunya bagaimana ya. Itu keputusan apa yang saudara sedang hadapi. Nah, kalau bagi saya, untuk saya pribadi ya, saya tahu saya suka sama istri saya sekarang, dan saya berketetapan hati, dan saya punya keyakinan waktu itu saudara ya. Jadi saudara, nomor satu, hendaklah yang meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang ya. Jangan datang orang sebentar ini suka, sebentar itu suka, coba sana coba sini, akhirnya saudara ya, hati kita itu bimbang sana bimbang situ, kita menjadi seperti air keruh. Ketika kita menjadi seperti air yang keruh, justru kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita berantakan di dalam sini saudara ya. Itu sebabnya saudara, di gereja kita saudara, kita tidak percaya pakai pacaran saudara ya. Kita maunya saudara ya, satu kali kita tunggu dulu Tuhan, dan kalau kita yakin saudara ya, kita kemudian bisa bicara kepada gembala, kita bisa menjalankan yang namanya courtship saudara ya. Jadi saudara, nomor satu saudara, jangan bimbang, putuskan dulu dalam hati saudara, putuskan standar-standar saudara maunya apa. Amin ya. Yang pertama-tama yang pasti saudara, orangnya sudah lahir baru, takut akan Tuhan. Dan masih ada syarat-syarat lain yang saudara, setiap orang pribadi dan menentukan sesuai dengan kehendak dan panggilannya. Misalnya kalau saya saudara ya, saya sudah tahu bahwa saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya jelas saya butuh istri yang juga pasti mau melayani Tuhan, yang mau spend time, yang mau punya waktu sama saya, banyak-banyak pergi melayani, dan benar-benar orang yang mau pergi ya, juga mau yang hidupnya yang mau bersedia hidup sederhana saudara, karena sebagai hamba Tuhan kita pasti melalui berbagai macam proses dalam kehidupan kita saudara. Jadi saya mau saudara, itu syarat-syaratnya saya saudara mendapat pasangan hidup saya ya. Semakin kita tahu tujuan hidup kita, semakin mudah kita tahu kepada siapa kita mau. Amin saudara. Orang seperti apa yang kita mau cari. Dan nomor satu saudara, jadi tetapkan hati saudara. Amin youth ya. Putuskan. Ada 3 hal paling penting dalam hidup kita saudara. Nomor satu saudara adalah pertobatan kita, keselamatan kita ya. Jangan menyangkal Yesus. Kalau saudara selamat sekali itu selama-lamanya, jangan nyangkal Yesus saudara ya. Jangan buang keselamatan saudara, apapun alasannya. Nomor 2 adalah hal dengan siapa kita akan menikah. Itu hal yang penting sekali saudara. Kenapa? Karena sudah menikah, sudah nggak bisa rubah itu. Nomor 3 yang paling penting dalam hidup kita adalah panggilan hidup kita. Nah, kalau kita memenuhi panggilan hidup kita itu disebut sukses, diberkati. Kenapa? Karena kita puas mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Ada amin saudara ya. Tetapi saudara, untuk kita bisa memenuhi panggilan hidup kita butuh ditolong oleh pasangan kita. Nah, pasangan kita harus satu sama kita, sehati, satu pikiran, satu nilai, satu tujuan saudara.
Karena itu saudara sangat penting banget ya untuk dapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan satu tujuan dengan kita. Ada amin saudara ya. Nah, nomor satu saudara ya. Nomor satu saudara, jawabannya adalah tarik garis, tetapkan standar saudara. Amin. Ya, cara memilih pasangan. Ya. Nomor dua saudara, berdoa. Amin saudara. Ya. Doakan. Pak Sep, saya baru 15 tahun, doakan. Puji Tuhan, masih banyak waktu untuk doakan. Ya. Untuk hal yang penting sudah doakan. Untuk sekolah saudara sudah doakan. Untuk kuliah saudara sudah doakan. Untuk ulangan didoain. Pasangan hidup nggak didoain. Gimana sih? Pantesan saudara ya, saudara gampang jatuh cinta sana sini, susah dapat jodoh ya saudara. Karena saudara tidak doakan, padahal itu hal begitu penting saudara. Amin. Mari kita buka dalam Matius 7 ayat 7 saudara ya. Ini ayat bisa diterapkan saudara ya. Dan kita mencari jodoh ya. Dan apa yang saya sharing ini berlaku saudara ya, buat laki maupun wanita saudara ya. Nah saudara, di ayat ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Doa. Amin. Minta maka akan diberikan. Minta sama Tuhan ya. Memang saudara, Tuhan tidak menetapkan si A akan jodoh si B akan jadi si C akan jodoh si D. Enggak saudara ya. Jodoh itu tidak made in heaven, bukan surga udah tetapkan seperti itu. Tetapi saudara, ketika saudara mendapatkan seseorang dan saudara orang itu di dalam Tuhan dan saudara orang itu saudara sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati pernikahan saudara. Amin saudara ya. Jadi dulu waktu saya muda itu saya salah diajari bahwa jodoh ini si A udah pas sama si B, jodoh dari surga. Enggak ada begitu saudara. Lah nanti kalau ada yang salah pilih gimana? Semuanya berantakan dong. Semua geser dong jodohnya ya enggak saudara ya. Nah seperti itu saudara. Kita yang memilih, Tuhan yang memberkati. Amin saudara. Minta maka akan diberikan kepadamu. Jadi minta. Nomor 2 apa saudara? Cari maka kamu akan mendapat. Cari dong saudara. Kalau doa di kamar terus yang nggak dapat lah saudara. Ya. Kurungkan diri terus saudara ya, nggak pergi ya, bergaul nggak dapat saudara ya. Saudara cuma ngurung diri di rumah nggak dapat saudara. Saudara masih muda pergi bergaul ya dengan hati nurani yang bersih, yang bebas saudara. Ya, cari saudara. Amin. Justru karena hati kita bersih saudara. Ya, ketika kita melihat brother dan sister kita itu murni, kita tuh nggak ada rasa takutnya. Ya, justru Tuhan itu makin mudah berbicara dalam hidup kita. Ya. Ketiga, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ketok pintu. Ya, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Amin. Jangan gerasa gerusu. Ya. Jangan sebentar lagi bilang aduh Tuhan bicara begitu, berubah terus saudara. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Amin saudara, ya. Poin ketiga saudara adalah saudara harus bertumbuh. Amin saudara. Saudara mau nggak dapat jodoh yang terbaik? Kalau saudara mau dapat jodoh yang terbaik, pencet tombol likes biar saya tahu saudara mau dapat jodoh yang terbaik. Amin saudara ya. Nah saudara, otomatis kalau saudara mau dapat jodoh yang terbaik, kan jodoh yang terbaik itu juga mau pasti. Kalau dia orang yang terbaik saudara, dia pasti adalah orang yang juga bukan asal-asalan kan saudara. Dia juga mau dapat yang terbaik. Betul nggak saudara? Ya kan? Kalau orang itu kalau saudara asal-asalan, saudara juga pasti dapat orang yang asal-asalan. Hanya orang asal-asalan yang mau sama orang asal-asalan. Coba saudara, kalau saudara misalnya gitu ya saudara, kita lihat dunia nyata aja saudara. Wah sekolahnya ya S3, profesor, bla bla bla. Masa mau nikah sama anak SMP atau SMA? Nggak mungkin saudara. Kalau ngomong nggak connect. Betul nggak saudara? Pasti dia cari orang yang kerja dia bicara. Ini kita punya pikiran tuh bisa sampai, emosi dan pikirannya bisa sampai seimbang saudara. Bukan hanya rohnya aja seimbang, emosi dan pikirannya seimbang. Nah, kalau saudara mau yang terbaik, saudara upgrade hidup saudara. Bertumbuh. Betul nggak saudara? Kalau kita bertumbuh, kita juga dapat orang yang terbaik. Kita akan dapatkan orang yang sesuai dengan usia rohani kita. Nggak lari dari situ. Percaya deh saudara. Ya. Jadi saudara, ya, kita harus bertumbuh, ya. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh dalam area apa aja, saudara ya. Hari ini saya mau bicara, saudara ya, mengenai ceritakan tentang Adam, saudara ya. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18, ya. Bagaimana Kejadian 2:18 ini bagus banget, saudara ya. Bercerita bagaimana Tuhan mendesain Adam,
ya, untuk tidak hidup seorang diri, dan bagaimana proses Adam mendapatkan Hawa, saudara, ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Katakan tidak baik, ya. Ketik tidak baik, saudara, ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin, ya. Nggak baik kalau seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan saudara, ya. Firman Tuhan berbicara jelas banget, ya. Dia akan jadikan satu penolong, bukan penodong, bukan bikin susah hidup kita. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara punya dapat calon yang baik, itu membuat saudara tambah giat dalam Tuhan. Bukan membuat saudara jadi beban, saudara, ya. Bukan menjadi saudara susah. Yang salah satu tandanya adalah saudara, dia tidak akan menyeret saudara jauh dari Tuhan. Ya, dia akan membuat saudara dekat sama Tuhan. Makanya sister-sister kalau dapat brother saudara yang mendekati saudara, pertanyaan pertamanya saudara, ya, bukan kamu berani nggak mati buat saya. Pertanyaan pertamanya adalah, kamu berani nggak mati buat Tuhan? Ya, keren tuh saudara, ya. Kalau dia berani buat Tuhan, ya, dia takut akan Tuhan, dia akan menjaga saudari. Amin, ya. Jadi saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nggak baik kita sendirian. Pernikahan itu datangnya dari Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Tuhan ingin kita menikah. Amin. Tuhan ingin saudara dapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Penolong, saudara, satu orang, bukan dua orang. Oke, ya. Kita menikah cuma satu kali, saudara. Ya, di dalam kekristenan kita menikah hanya satu kali. Kita hanya perlu satu orang aja penolong kita. Amin, saudara. Ya, kalau ada lebih dari satu, itu perusuh berikutnya, saudara. Ya. Jadi seorang penolong, saudara, membantu saudara, ya, saling membantu untuk mencapai untuk mencapai tujuan hidupnya yang sepadan, sepantaran, ya, sepantaran, saudara, cocok, saudara, ya, emosinya, rohaninya, ya, pikirannya cocok, saudara, ya, satu nilai, satu tujuan. Nah, saudara, jadi saudara, pertama-tama pernikahan itu idenya Tuhan. Saudara jangan khawatir. Kenapa, saudara? Kalau idenya Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Ada amin, saudara. Ya, repot kalau idenya saya, saudara. Kalau idenya saya harus berusaha. Kalau idenya Tuhan, Tuhan pasti berusaha. Amin, saudara, ya. Tuhan mau kita menikah, Tuhan yang akan membawa kita masuk ke pernikahan. Nah, apa yang Tuhan lakukan berikutnya, saudara, di ayat ke-19, menarik sekali, saudara, ya. Setelah Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya yang seorang penolong sepadan dengan dia. Ketika Tuhan lihat, oh, Adam ini nggak baik seorang diri, Tuhan bilang, kita akan jadikan seorang penolong sepadan sama dia. Tapi saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak lakukan itu langsung. Ya. Tuhan berhenti di situ, saudara. Ya. Penolongnya nggak datang, saudara. Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini menarik banget, saudara, ya. Jadi saudara, setelah Tuhan Allah mengatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri, Tuhan membawa, ya, segala macam binatang sudah dikasih kepada Adam, dan Adam harus kasih nama. Adam kasih nama, saudara. Oh, ini kamu adalah burung, kamu akan terbang, kamu punya sayap. Oh, kamu raja wali, kamu terbang bisa tinggi. Dia kasih nama binatang-binatang itu, saudara. Dia kasih visi dan tujuan kepada binatang itu. Ya, dia kasih identitas kepada binatang-binatang itu, saudara. Ya. Ketika dia kasih identitas, ketika dia melayani itu, saudara, dia melayani tujuan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia mulai mengenal dirinya sendiri. Ini penting sekali, saudara. Dia kenal dirinya sendiri, dia kenal identitasnya sendiri. Kenapa, saudara? Karena kemudian, saudara, di dalam ayat ke-20 bagian terakhir dikatakan begini, saudara. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Waktu simpanse lewat, dia bilang mirip tapi nggak sepadan. Monyet lewat nggak sepadan.
Dia mulai mengerti saudara identitas. Saya punya pikiran, saya punya etika, saya punya moral di atas binatang-binatang ini. Semua nggak sepadan dengan saya. Saya bukan mereka. Saya adalah diciptakan menurut gambar dan rupa teladan Allah. Dia belajar itu ketika dia melakukan tugas yang Allah berikan kepada dia. Saudara, nomor satu saudara, sebelum kita jodoh kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus dan apa yang Allah bisa lakukan melalui hidup kita. Ya. Itu penting banget saudara ya. Know your identity. Semakin saudara tahu saudara itu siapa, apa yang saudara lakukan, sudah tahu kekurangan saudara, sudah tahu kelemahan saudara, sudah semakin tahu seperti apa orang saudara butuhkan. Amin saudara. Seperti cerita saya tadi saudara, ya. Sebelum saya kenal istri saya, saudara, saya melayani bersama-sama dengan dia. Ya. Saya tahu persis saya butuh orang yang gila punya melayani Tuhan. Ya, dia juga orangnya wah melayani Tuhan berapi-api saudara. Banyak teman-teman saya melayani Tuhan tapi nggak berapi-api saudara. Ya. Banyak juga yang berapi-api tapi nggak seperti dia saudara. Kemana saja mau, sejauh apapun mengejar Tuhan mau saudara. Ya. Waktu kami liburan di Amerika saudara ya, kami pergi ke kota-kota di mana ada hamba Tuhan yang besar. Ya, kami pergi ke Pensacola, kami kejar itu saudara ya. Seperti itu kami kejar Tuhan saudara. Dan untungnya saudara, istri saya itu mau ikutin saya saudara. Ya. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Kenapa saudara? Karena saya menemukan identitas saya dalam Tuhan. Amin. Ya, saya tidak mencari seorang penghambat yang menyetop pelayanan saya. Saya mencari seorang penolong yang membuat pelayanan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa sama-sama mengoreksi, sama-sama kerjasama, tapi bukan nyetop satu sama lain. Dia takut akan Tuhan, saya takut akan Tuhan. Tidak pernah saudara waktu saya dan istri bergesekan, lalu dia bilang, saya nggak mau ke gereja hari ini gara-gara kamu. Atau saya juga akan bilang, saya nggak mau melayani, saya mau khotbah hari ini gara-gara kamu. Kita nggak ada saudara. Karena kenapa saudara? Kita nggak pernah ngomong seperti itu. Karena kita tahu dua-duanya tahu bahwa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas rumah tangga kami. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kami. Amin saudara. Jadi saudara harus tahu identitas. Amin saudara ya. Tahu saudara itu siapa. Tahu luka saudara. Tahu masa lalu saudara. Tahu kekurangan saudara, beresin. Ketika luka, dengar baik-baik ya. Ketika luka merusak hidup kita, masa lalu kita merusak hidup kita, saudara ya. Kita itu menjadi tidak netral dalam mencari pasangan hidup. Kita bukan mencari pasangan untuk menolong kita. Kita mencari pasangan untuk mengisi luka kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan kasih kita pasangan yang satu nilai, satu visi dalam kita, untuk menolong kita, untuk mencapai panggilan hidup kita. Tapi dengar baik-baik saudara, Tuhan tidak pernah kasih pasangan untuk mengobati luka saudara. Jadi saudara, itu kesalahan sebagian besar orang cari pasangan yang salah. Kenapa saudara? Mereka mencari orang untuk mengobati luka mereka. Mereka mencari orang untuk mengobati rasa bersalah mereka, rasa kesepian mereka, rasa malu mereka, masa lalu mereka yang kurang. Mereka cari manusia untuk mengisinya. Pada tempat itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita dari masa lalu kita hanya Tuhan. Hanya Yesus Kristus dan darahnya yang bisa menyucikan kita dan membebaskan kita dari masa lalu. Karena itu saudara, ketika orang masa lalu tidak beres saudara, dia cenderung bereaksi terhadap di dalam dan dia cenderung cari pasangan yang salah. Ada satu orang wanita, saudara, dia selalu jatuh cinta, saudara, sama laki-laki yang lebih tua. Dia bingung, tuanya jauh, saudara, usianya. Ketika dilayani di dalam hati bapak, saudara, dia nangis, teriak-teriak, saudara. Dia mulai sadar bahwa kenapa dia jatuh cinta sama laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari dia, sangat normal. Karena sebenarnya dia cari itu bukan suami, saudara, dia cari itu bapak, saudara. Ya. Saudara, masa lalunya meracunin dia, saudara, sehingga dia tidak bisa mencari pasangan yang benar, saudara. Karena itu saudara, kenapa kita harus melayani? Ketika kita melayani saudara, kita mengobati orang lain. Ketika kita mulai kasih identitas dalam hidup mereka, mulai kita melihat hidup kita dipakai Tuhan, waktu itulah saudara, identitas kita itu muncul. Waktu saya melayani orang, waktu saya mulai ajarin orang, saya konsultasi orang, saya menemukan bahwa Tuhan mau pakai saya sebagai gembala, Tuhan mau pakai saya sebagai pengajar. Kapan saya dapat itu? Ketika saya pergi melayani orang. Kapan saya kenal calon istri saya sudah? Ketika kami melayani bersama-sama. Kapan saya mulai suka sama dia? Ketika kita melayani bersama-sama. Amin saudara. Penting sekali saudara ya. Saudara harus selesaikan masa lalu saudara. Bereskan dalam Tuhan saudara. Ya.
bereskan hubungan dengan orang tua saudara, dengan papa mama saudara. Ampuni mereka, lepaskan masa lalu saudara. Saudara jangan bilang ini, saya nggak mau dapat suami kayak papa saya nggak mau dapat istri kayak mama saya. Enggak, itu berarti saudara ketika saudara ngomong begitu, saudara masih fokusnya ke masa lalu. Lepaskan, ampunin, dan katakan bahwa saya mau dapat suami, saya mau dapat istri yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, kita membangun keluarga bukan keluarga yang tidak mau seperti masa lalu, tapi kita membangun keluarga adalah keluarga yang mau seperti rencana Tuhan di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Itu tandanya kita sudah mengampunin saudara. Ya, kalau sudah fokus masa lalu begitu, saya nggak mau seperti dia, sudah akan swing saudara, ekstrim satunya sudah, justru sudah tidak akan menemukan tujuan Allah. Itu sebabnya kenapa sudah Tuhan bilang bahwa kita harus mengampunin. Amin saudara ya. Kapan kita tahu bahwa kita mulai sembuh saudara? Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Sudah nggak perlu nunggu sempurna untuk menikah. Sudah tahu sudah sembuh ketika ada orang datang pada saudara. Ketika orang datang, saya diberkati oleh pelayan kakak. Ya, orang-orang mulai datang, ya bertanya sama saudara, bertanya sama kakak-kakak, kasih saya nasihat. Waktu itu sudah tahu, sudah berhasil berikan identitas kepada orang. Ya, dan saudara udah mulai tahu bahwa sudah mulai sembuh. Sudah tahu sudah butuhnya apa. Amin saudara. Ya. Nah saudara, setelah itu saudara, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Wah, tidur. Ya, sudah, ini luar biasa banget ceritanya saudara. Bayangin sudah, Adam kasih nama harimau, singa, ya, burung raja wali, ya, burung pipit, dia kasih nama semua ya, kucing, anjing, ya, dia kasih nama. Setelah selesai dia, ini nggak ada yang cocok ya. Sudah semakin dia ngerti bahwa ini bukan yang saya mau, bukan ini. Ya. Kemudian Tuhan Allah membuat dia, saya tahu ini bukan, saudara. Tuhan Allah membuat dia tidur nyenyak, saudara. Ya, Alkitab ngomong dengan jelas, saudara, tidur nyenyak. Nah, saudara, apa poinnya di sini, saudara? Beristirahat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Sudah lakukan semua itu, tenang, saudara. Percaya sama Tuhan. Amin saudara ya. Tunggu ya waktunya Tuhan. Manusia tidur nyenyak saudara. Dan ketika dia bangun tidur, lalu Tuhan membawa kepada dia seorang perempuan kepada manusia itu. Lalu Adam langsung berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Langsung dia tahu ini dia. Ya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, artinya apa saudara? Cocok banget, pas. Ya, bahasa Chinese bilang kangkang hao, tepat takarannya, pas ini buat aku. Ya, dari mana dia bisa tahu itu pas? Karena itu melayani banyak orang yang tidak pas. Sudah ngerti saudara ya? Disitulah dia menemukan identitasnya. Nah, saudara, yang menarik sekali saudara, ya, menarik sekali saudara. Setelah Adam tahu itu wanita, saudara, Adam tidak langsung melakukan hubungan intercourse atau seksual dengan dia. Kok bisa begitu? Saudara lihat, saudara, ya. Adam itu membangun relationship. Adam itu mengenal dulu, saudara. Ya. Nah, saudara, dengar baik-baik, saudara, yang wanita. Kalau seseorang pria tidak menghargai engkau, atau mencuri dari engkau, atau mencium engkau, atau melakukan hubungan badan dengan engkau di luar pernikahan, maka laki-laki itu tidak setia karena dia telah mencuri apa yang paling berharga dari dalam dirimu tanpa komitmen untuk bertanggung jawab di depan orang banyak. Tapi pastor, kami udah saya mengasihi, pasti kamu nikah. Tapi ada bedanya saudara. Bedanya saudara, sudah kehilangan trust. Ya. Dan ketika orang ini menikah, saudara, dia bisa berbuat zina di luar. Karena apa, saudara? Ya sama aja kan, tetap mencuri. Ya, tidak berubah. Jadi saudara, kali itu saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saudara harus bertobat, putusin. Ya. Pastor, kenapa kami harus putus? Karena sudah belum terima berkat. Dan karena saudara melakukan prosesnya itu salah, saudara. Dari awal prosesnya itu salah. Ketika proses itu salah, membuat hati kita tertuduh, ya, merasa bersalah, terluka, pahit. Dan kenapa gak boleh ciuman di luar nikah, saudara? Karena begitu saudara mencium, saudara,
Ciuman itu Tuhan desain untuk dilakukan di dalam pernikahan, untuk suami istri. Ketika ciuman itu terjadi, saudara, orang itu terikat satu sama lain. Dan mulai ada soul tie atau jiwa yang terikat satu sama lain. Sehingga rasanya sakit banget, saudara. Ketika dia berbuat sesuatu yang sebenarnya sudah nggak perlu sakit, karena itu belum pasangan saudara. Saudara merasa sakit banget, kenapa saudara? Karena soul tie-nya itu, saudara. Dan akibatnya sudah membuat seseorang tuh bisa menikah dengan orang yang sebenarnya dia tidak suka, hanya karena pernah dicium. Sudah mengerti? Karena itu, saudara, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, apa yang saya harus lakukan, pastor? Datang ke pastor, ya. Datang ke senior pastor saudara. Jangan takut, saudara, ya. Dia akan protek saudara, dia akan doakan saudara, ya. Dan putuskan hubungan itu, ya. Pastor, berarti saya tidak boleh nikah dong sama dia? Bukan. Kita harus kembali ke titik nol, saudara, ya. Ke titik di mana kita punya jiwa, kita punya hati tenang kembali. Lihat dengan jelas, benar gak sih ini orang yang saya mau menikah dengannya? Supaya apa? Supaya hati kita tuh dipulihkan. Supaya kita tidak menikah karena dimanipulasi, karena dikontrolling, ya. Bukan karena kita manipulasi orang. Pernikahan itu harus tulus dari dalam hati dua orang saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, saudara, ketika sudah melanggar prinsip firman Tuhan, tidak menjaga kekudusan, saudara, maka saudara sudah kehilangan kemurnian hati saudara. Takut kehilangan. Takut semuanya. Saya takut kehilangan dia, pastor. Kenapa? Karena tidak jaga kekudusan. Nah, padahal saudara, pernikahan itu tidak boleh didasarkan karena takut, saudara. Harus dasar yang paling kuat, karena kita mengasihi dia dengan hati yang murni. Kita mau berikan terbaik bagi dia. Dan kalau kita mau berikan terbaik bagi dia, berarti apa, saudara? Salah satu tanda bahwa kita mau memberikan terbaik bagi dia adalah kita berikan dia kebebasan untuk memilih apakah dia akan menikah dengan kita atau tidak. Amin, saudara. Karena itu, saudara, kalau itu terjadi, saudara, pastor itu suruh kita berhenti, saudara. Stop, jangan berhubungan dulu. Cut dulu, supaya apa, saudara? Hati kita, hati nurani kita menjadi bersih kembali. Dan itu hati nurani bisa bersih kembali ketika saudara berdoa dan minta Tuhan memulihkan hidup saudara. Amin. Saudara, saya akan ceritakan sama saudara di dalam Alkitab, ya, tentang sepasang suami istri yang menurut saya the best, terbaik, saudara. Ya, ini masih the best. Kalau nggak, Tuhan nggak akan milih mereka, saudara, ya. Yaitu Yusuf dan Maria, saudara, ya. Tuhan memilih mereka, Allah Bapa memilih mereka untuk menjadi orang tua jasmaninya Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Untuk dititipkan dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Nah, saudara, kita lihat, saudara, bagaimana orang ini dipakai Tuhan, saudara, ya. Bagaimana karakter mereka. Mari kita lihat dalam Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Oh, luar biasa banget, saudara. Ya. Saudara bisa bayangin, saudara, kalau saudara seorang gadis, ya, tiba-tiba suatu hari saudara berdoa, terang benderang di rumah saudara, ya, ada malaikat datang, "Hai, salam, kau diberkati." Berkat apa nih? Ya, berkat apa hari ini? Ya, berkat dapat keuangan kah, materi kah? Ya, calon suami yang ganteng kah? Berkat apakah? Pelayanan yang luar biasa kah? Berkat apa? Ya. Lalu malaikat bilang, ya, engkau akan mengandung. Wah, kaget saudara mestinya, betul nggak, saudara? Sebagai orang normal sudah pasti kaget. Hah? Hamil? Nanti apa kata orang? Betul nggak, saudara? Ya. Jadi, saudara,
Responnya Maria harusnya ada gini, lah hamil Tuhan. Kalau udah hamil nanti kata orang apa? Kata tetangga saya apa? Kata orang jauh ini kata ini apa, saudara ya? Ternyata saudara, itu tidak dikatakan Maria. Maria hanya tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan aku belum bersuami? Wow, keren banget saudara. Keren banget saudara. Ini ciri-ciri wanita yang dewasa saudara ya. Tidak gosip, tidak cerita sana sini ya. Tidak galau hatinya saudara ya. Ketika Tuhan kasih dia tugas, dia tenang sekali saudara ya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau akan hamil, dia tenang sekali. Dia hanya nanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian saudara ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun. Di ayat ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, keren banget saudara ya. Keren banget saudara ya, wanita ini saudara ya. Siapa yang berani kayak dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hamil loh saudara. Dan dia juga nggak nanya, saudara nggak nanya, nanti Yusuf ngomong apa. Enggak saudara. Dia nggak peduli apa kata orang, bagi dia yang penting dia lakukan kehendak Tuhan. Keren banget saudara orang ini ya. Luar biasa ini hamba Tuhan. Nggak heran Tuhan pilih dia saudara ya. Saya percaya kalau pilih wanita lain yang tidak dewasa rohani, Tuhan nanti itu gimana? Kalau begini gimana Tuhan? Nanti apa kata orang itu? Jikalau sebab karena itu, ya banyak pertanyaan sama Tuhan. Tapi Maria saudara, begitu dia tahu kehendak Tuhan saudara, dia bilang yes Lord. Luar biasa ya saudara ya. Tuhan butuhkan orang-orang seperti ini saudara ya, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, Maria ini sudah dikasih tahu dia punya saudara namanya Elisabet yang juga mengandung dari Roh Kudus karena dia sudah mandul. Dan Maria ini langsung kunjungi ke Elisabet saudara ya. Dia nggak sibuk cerita, wah kamu tahu nggak saya hamil dari Roh Kudus. Dia tahu itu orang nggak percaya saudara. Dia cari orang yang seiman, satu nilai, satu visi, yang sama-sama dalam satu komunitas, pengertian yang sama saudara, untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan sama dia. Dia tidak gosip, dia tidak goncang, tidak bimbang, tidak pusing apa kata orang ya. Ini cirinya saudara, seorang wanita yang dewasa di dalam Tuhan saudara. Bagaimana dengan Yusuf saudara ya, laki-laki seperti apa yang Tuhan pilih buat Maria? Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi zaman dulu saudara, kalau orang sudah bertunangan, itu ikatannya, hukumnya sama dengan orang menikah saudara ya. Itulah sebabnya saudara dikatakan di ayat kedua, Yusuf berencana menceraikan Maria saudara ya. Di ayat ke-19 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Luar biasa banget Yusuf ini saudara, gentleman sekali ya. Gentleman, lembut sekali saudara ya. Dia tidak jelek-jelekin Maria, dia tidak mau bikin malu Maria ya. Dia hanya mau bermaksud menceraikannya diam-diam, karena pasti pikirannya Maria ini ada main sama laki-laki lain. Tetapi dengar baik-baik saudara, Yusuf nggak bikin busuk nama Maria. Puji Tuhan saudara, orang luar biasa. Ada kata Yusuf waktu itu cerita sama orang-orang, kamu tahu Maria hamil, Maria tunangan saya hamil. Itu bukan sama saya loh, sama orang lain loh. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan bilang, datang kasih tahu Yusuf itu Maria hamil karena Roh Kudus. Yusuf bilang, oh gitu ya, oke, sekarang Maria sebagai istri saya. Terus dia cerita sama teman-temannya, sorry tadi Ranat itu salah. Teman-temannya pasti ketahuin dia, lah kamu mah ngada-ngada aja, itu memang kamu yang bikin ya. Tapi Yusuf tidak mengatakan itu kepada orang lain. Jadi dengar baik-baik saudara, semua orang pada zaman itu pikir Yesus adalah anak fisik saudara dari Yusuf dan Maria, padahal bukan. Mereka berdua ini hamba Tuhan yang ngerti kehendak Tuhan saudara, dan menyimpannya dalam hati mereka. Mereka nggak sibuk membuktikan dirinya benar,
Nanti pada waktunya saudara, waktunya Tuhan, saudara, kebenaran itu terungkap saudara. Saudara, ini cirinya orang dewasa rohani saudara. Nggak berusaha membela diri saudara. Ketika kita sudah lakukan kehendak Tuhan dan kita menganggap kita sudah lakukan kehendak Tuhan, orang lain tidak percaya, orang lain mengkritik kita, jangan bela diri saudara. Karena kalau kita lakukan itu memang suara Tuhan, pada waktunya semua orang akan tahu. Bukankah kita sekarang semua tahu bahwa Maria dan Yusuf waktu itu tidak berhubungan, dan Yesus lahir dari perawan Maria. Semua orang tahu sekarang saudara. Tapi bayangin mereka waktu itu saudara, mereka hidup saudara ya di bawah tekanan, dan mereka harus menjaga rahasia ini saudara ya. Luar biasa saudara, Yusuf ini gentleman saudara ya, menghargai wanita, tahu menghargai wanita saudara ya, tidak jelek-jelekin, tidak ketawain dia, tidak bodoh-bodohin dia teman orang lain. Halo, amin saudara ya, amin saudara-saudari ya. Kalau cari calon suami itu yang bisa menghormati saudara, menghormati ayah dan ibu saudara, menghormati komunitas saudara, menghormati keluarga rohani saudara, itu dia gentleman. Jangan cuma saudara datang ya ke dia, saudara ya lagi olahraga sama komunitas sama siapa, gue capek, terus dia datang kasih saudara, nih teh botol buat saudara ya, nih kasih nasi goreng buat saudara ya, eksklusif saudara ya. Tapi kalau seorang gentleman, dia tahu caranya menjaga nama baik saudara. Dia kasih ke teman-temannya juga gitu saudara ya. Itu gentleman saudara laki-lakinya. Cari yang seperti itu. Amin saudara ya. Ayat ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf namakan dia Yesus. Wow, luar biasa saudara, luar biasa saudara ya. Saudara pikir gampang jadi laki-laki ambil wanita yang sudah hamil dan bilang itu dari Roh Kudus? Betul nggak saudara? Tapi Yusuf bisa lakukan ini. Saudara, saya mau kasih tahu satu kunci. Kenapa Yusuf dan Maria bisa setaat itu? Karena sebelum mereka melakukan ini saudara, mereka sudah taat dalam hal-hal yang kecil ya. Abraham kenapa bisa memberikan anaknya Ishak mempersembahkan kepada Tuhan? Karena dia tahu itu suara Tuhan. Dari mana dia tahu? Karena dia taat sama hal-hal yang kecil. Amin saudara. Jangan tiba-tiba datang ke pastor saudara bilang, pastor saya dapat suara Tuhan, si ABC itu istri saya, Tuhan bicara sama saya tadi malam melalui mimpi. Oke, Tuhan bicara yang lain-lainnya nggak pernah saudara. Cuma bicara itu doang, dan tidak pernah teruji dalam mendengar suara Tuhan. Itu nggak benar saudara. Begitu klaim lagi saudara, dalam nama Yesus itu jadi suamiku, jadi istriku. Jangan saudara ya. Itu kehendak bebas orang untuk memilih. Itu tanda ketidakdewasaan orang saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat yang terbaik dari Tuhan, saudara, makanya tadi saya bilang saudara harus bertumbuh, saudara harus berlatih, dengar, biasa membedakan yang mana suara Tuhan, yang mana kehendak Tuhan. Biasakan. Amin. Biasakan. Makanya saudara, kenapa Yusuf dan Maria itu langsung taat? Karena itu bukan kali pertama mereka mendengar suara Tuhan. Itu bukan kali pertama Yusuf mendapat mimpi. Itu bukan kali pertama Maria mendapatkan penglihatan. Amin saudara. Makanya saudara, mereka seberani itu karena mereka tahu dan kenal Tuhan Allahnya. Amin saudara. Dengan kata lain, mereka sudah biasa melakukan kehendak Tuhan, serve the will of God. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau dapatkan jodoh yang terbaik, kita harus biasakan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Semakin kita ikutin itu saudara, kita akan semakin tajam. Jadi saudara, bayangin Yusuf ini, sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia ambil Maria sebagai istrinya. Luar biasa saudara ya. Nggak milih lagi, nggak nanya lagi, ya gimana pendapat kamu bro, gimana pendapat kamu sis, ya kita rapat, nggak ada saudara. Ketika dia tahu dengan pasti itu kehendak Tuhan, dia lakukan ya. Luar biasa saudara ya. Dia ambil Maria,
tinggal sama Maria, saudara. Ya, yang pasti saudara ya, sebelum Maria hamilnya besar, saudara. Ya, jadi berbulan-bulan dia tinggal sama Maria. Ya, mungkin lebih dari 7 bulan, saudara, tinggal sama Maria. Dan ini yang luar biasa. Dengarkan baik-baik, saudara. Orang lain anggap mereka sudah suami istri. Mereka tinggal satu rumah, saudara. Ya, tapi ini yang luar biasa. Walaupun mereka hanya berdua, Yusuf tidak berhubungan seks dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Wow, amin, saudara. Cowok, pria yang mencuri, yang maksa saudara berhubungan seks di luar pernikahan, itu bukan laki-laki yang mengasihi saudara. Tolak itu, saudara. Itu bukan cinta, itu nafsu, saudara. Ya. Dan saudara harus bertobat dari itu. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, jangan sampai saudara masuk ke pernikahan, dan ketika sudah masuk ke pernikahan, itu tidak bisa diputar balik lagi waktunya. Amin, saudara. Saya percaya saudara bahwa apa yang saya sharing hari ini memberkati banyak saudara, ya. Dan saya berharap melalui ini saudara, banyak mata saudara dibukakan. Saya berdoa Tuhan bukakan mata banyak kalian, banyak orang yang ketika mendengar firman ini. Dan saya berdoa saudara bahwa saudara mendapat pasangan yang terbaik dan bisa punya kekuatan membangun rumah tangga yang terbaik. Amin, saudara. Mendapatkan pasangan yang baik dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak punya gesekan, tidak punya goncangan. Saya dan istri, kita punya gesekan, kita punya goncangan. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, hidup kami sama visinya untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun keturunan yang takut akan Tuhan. Dan kami tahu bahwa tidak ada kata perceraian dalam pernikahan kami. Apapun terjadi, kami berpegangan tangan setia sampai tua, karena kami tahu bahwa kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk generasi yang kemudian. Ketika kami punya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, saudara, kami tahu generasi berikutnya diberkati, dan generasi berikutnya, saudara. Sehingga saudara nggak usah pusing, gimana ya orang ini punya kelainan seks, orang punya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saudara, yang kehidupan seks yang tidak benar. Bagaimana caranya, saudara? Dunia butuh melihat keluarga yang benar. Amin. Dunia rindu melihat suami istri yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini, saudara, ketika sudah mendengar pernikahan, saudara, dan mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, dengar baik-baik, saudara. Saudara, itu bukan hanya berkat buat saudara dan buat keluarga saudara saja, tetapi buat generasi yang kemudian. Amin. Itu sebabnya, saudara, ketika Abraham berbuat benar, saudara, Allah memanggil dirinya sebagai Allah Abraham, dan kemudian Allah Ishak dan Allah Daud, Allah Yakub. Allah manggil dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa, saudara? Karena Allah melihat, karena Allah memberkati mereka secara bergenerasi. Amin. Demikian, saudara, sharing pengajaran saya hari ini. Saya berharap saudara diberkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.